Shalom, horas ma dihita salutna. Mauliate ma dituhatta, na toktong mangaramuti nguluta, sahat di bagasan tikion. Buhi hita pajupang, marhite-hite partangengan, na pinatupa secara online, Rabu 20 Mei 2020. Andorang so masuk hita tutang yang nahohom, parjolo hita adong buah-buah, asa tapilit sian ruas bagas tabe, ise tangyang pangundianon, hulehon hami tiki maksimum 3 menit. Saunari masuk mahita, tamulai partangeta, martang yang nahohom mahita di bagasan rohat tabe. Amin. Marende mahita sian buku ende nomor 754 ayat sada dohot ayat tolu. Mar hite-hite guarni di bata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi parbadia, na tumompa langit dohot tanoon. Amin. Saya tangihon ma suaraku ale Jahoba, molo jojo au, didok rohaku ho mandok, lului hamuma bohiku, atong bohimma nahulului ale Jahoba. Saya undang ma tabunihon bohim marodopon au, Jahobado panondangi di au dohot hatuaku, tungmida isema mabiar au, Jahobado partano batoan ninguluku, tungmida isema au biahaton, haleluya, martang yang mahita. Ale Tuhan di bata pargogo naso hatu dosan, amanami na di manuagi jangi, usihon ma tondim na badiai, dohot hapistaran nasian hoi, tu saluhut huriam, asalam rarat jalalam hot hatam na badiai, di tonga-tonga di hamion. Lehon ma hiras niroha di naposom manjabintahon hatam, asalam pita jalalam gadah huriam na badiai, patok tongma huhut rohanami mengului ho, saat roh di ujung di bagasan hapor syaun nature, mar hite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Tajahama hatani debata turpuk epistel di partangyata borngenon ima natar surat di barita nauli nasinurat nisi Matius biddu 20 mamuka sian ayat 20 sia rodi ayat 24. Tajahama marsikat sorin jala di ayat parpudi rap mahita manjaha hotsa. Jadi lahor luar sian Jeriko torop ma halak mangihuton ibana. Alai dipitsang akkana toropima nasida asasip nian. Alai lam gogoma nasida menjauh-jauh asimaroham dihami Tuhan anak nisi Daud. Jadi mangulon ma Yesus dipamuhulungin manasida. Aha dipangido rawumuna si bayononmu Tuhamu. Dungi didok nasida ma naeng mamukap mata nami Tuhan. Gabe asimaroha di Yesus di jamama mata nasida jadi pitor marnidama jadi di huton nasidama ibana. Ima sahatna martuado akan tumangihon hatani debata jalanaum peopsa. Amin. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat malam, Amang Inang. Kita bertemu kembali di Partangyangan malam hari ini. Nas yang menjadi khotbah di Partangyangan kita malam hari ini yaitu yang tertulis pada Mazmur pasal 27 dimulai dari ayat 7 sampai dengan ayat 14. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajahku, maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, jangan membuang aku dan jangan meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku.
Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernapaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam hidup kita ini kita selalu berharap ya maunya semua baik-baik saja. Baik-baik keadaan perekonomian kita, baik-baik dengan kesehatan kita, baik-baik dengan anak-anak kita, dan baik-baik juga dengan teman-teman kita. Tetapi apakah semua yang kita harapkan itu terjadi di dalam hidup kita? Jawabnya tentu tidak. Karena di dalam hidup kita ini tidak semua yang baik selalu kita dapatkan. Misalnya pada saat kita memperoleh sesuatu yang baik dengan harta yang berlimpah, tapi beriringan dengan itu kita tidak dapat menghindar dari penyakit yang bisa menerpa diri kita atau mungkin keluarga kita atau orang-orang yang terkasih. Lalu kemudian pada saat Tuhan memberikan kenaikan jabatan kepada kita, jabatan kita semakin baik, namun di satu sisi pada saat kita memperoleh jabatan itu, kita disusahkan oleh perilaku anak-anak kita atau mungkin perilaku orang-orang yang ada di sekitar kita. Atau mungkin pada saat kita memiliki teman yang baik, tapi kita juga tidak dapat menghindar dari orang-orang yang memusuhi kita, orang-orang yang membenci kita, orang-orang yang dengan mau bersaksi dusta terhadap kita. Jadi seperti itulah hidup ini. Ada yang manis, ada yang pahit. Keduanya itu sering sekali beriringan menghampiri kehidupan kita ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tidak hanya orang-orang tertentu yang mengalami peristiwa-peristiwa seperti itu, tetapi ternyata seorang yang terhormat, seorang yang kaya, dia adalah Raja Daud. Raja Daud sendiri ternyata mengalami hal demikian juga. Meskipun dia dipilih menjadi raja di tengah-tengah umat Tuhan, di tengah-tengah bangsa yang besar, namun dia juga mengalami banyak hal yang menyusahkan pikirannya, yang membuat dia sangat terbeban oleh karena pengalaman-pengalaman yang menyulitkan hidupnya. Tetapi namun begitu saudara-saudaraku, bagi orang-orang yang beriman di dalam menghadapi kesulitan-kesulitan hidup ini, dia tidak menjadi berputus asa. Dia tidak menjadi menjauh dari Tuhan. Tetapi sebaliknya, pada saat dia mengalami keadaan yang menyedihkan itu,
pada saat dia mengalami pergumulan tersebut, justru di sanalah dia datang berlutut dan berdoa kepada Allah. Allah yang Maha Kasih, Allah yang Maha Kuasa, dan Allah pemelihara segala ciptaannya. Jadi itu yang dilakukan orang-orang yang percaya, dan itu juga yang dilakukan oleh Raja Daud. Kesanalah Daud berseru, dan dalam doanya dia memohon. Dikatakan supaya Allah mau mendengar seruannya. Lalu kemudian agar Allah mengasihinya, dan kemudian agar Allah juga menjawabnya, agar Allah menjawab doa-doanya, doa permohonan yang dia sampaikan kepada Allah sang pemelihara tersebut. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam firman ini diberitahukan juga kepada kita bahwa meskipun Raja Daud ini orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi di sisi yang lain dia juga tidak terlepas dari kemanusiaannya. Misalnya dia mengatakan, janganlah menolak hambamu ini, janganlah menyembunyikan wajahmu kepadaku, janganlah membuang aku, dan janganlah meninggalkan aku. Ada kalanya saudara-saudara, pada saat begitu beratnya beban yang kita alami, seolah-olah Allah menyembunyikan wajahnya kepada kita. Seolah-olah Allah menolak kita dengan murka. Seolah-olah Allah tidak menolong kita, bahkan seolah-olah Allah sedang membuang kita, Allah sedang meninggalkan kita. Namun begitu tidaklah menjadi sesuatu yang membuat Raja Daud terlelap pada pernyataan-pernyataan yang seperti itu, tetapi dia membandingkan bahwa ayah dan ibunya yang melahirkan dia, yang memelihara dia, itu pun tidak dapat dibandingkan dengan Tuhan Allah. Kalau ayah dan ibunya meninggalkan dia, dikatakan sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku, dikatakan seperti itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, memang kita tidak bisa terus bertahan dengan orang yang mencintai kita. Kita tidak dapat terus bersama-sama dengan orang-orang yang kita kasihi. Meskipun orang tua kita mengatakan dia sangat mengasihi kita, meskipun pasangan kita mengatakan dia sangat mengasihi kita, meskipun putra-putri kita mengatakan dia sangat mengasihi kita, tetapi ada waktunya kita atau orang-orang yang mengasihi kita itu harus meninggalkan kita. Mungkin ini ada yang mengalami ya, saudara-saudara kita yang pada saat ini kita diperhadapkan dengan wabah corona ya, di mana kita baru saja kemarin bertemu dengan teman yang kita kasihi, yang mencintai, mengasihi kita, tetapi akhirnya mereka harus meninggalkan kita oleh karena dia terkena virus tersebut, lalu dia meninggal. Nah, kita akan berpisah, kita akan ditinggalkan. Demikian juga suatu saat kita juga akan meninggalkan orang-orang yang kita kasihi dan orang-orang yang mengasihi kita. Tetapi firman ini mengatakan kepada kita kalau semua harus berlalu, kalau kita harus meninggalkan dan harus ditinggalkan, tetapi ada
yang tidak akan meninggalkan kita, yang tidak akan melupakan kita, yaitu Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Tuhan Allah yang memelihara hidup kita. Dari dulu dan sampai selama-lamanya Dia akan terus memelihara kita. Bahkan sampai kita ke liang kubur pun Tuhan Allah akan terus memelihara kita. Kalau orang-orang meninggalkan kita atau kita meninggalkan orang-orang yang kita kasih itu, tetapi Tuhan Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang menjadi pergumulanmu? Apa yang menjadi tantangan yang terberat yang sekarang sedang kamu hadapi? Pasti ada ya. Misalnya kemarin sebelum terjadi wabah corona, kita bersuka cita sekali, wah anak saya telah diterima di perusahaan yang lumayan bagus. Dia bisa diterima di sana dan dia akan bekerja seminggu lagi, kita katakan seperti, tapi terjadilah virus ini ya, virus corona ini, lalu kita mendengar berita, kemudian wah ternyata perusahaan di mana anak saya telah diterima sudah tutup, bangkrut. Mungkin seperti itu kan, banyak yang bisa terjadi yang tidak kita inginkan. Dan kita tidak tahu tentang virus corona pun, mana ada kita dari antara kita yang mengetahui ini akan terjadi, kan gak ada. Tentang hari esok kita pun gak ada kita yang seorang pun mengetahui hal itu, tetapi Tuhan mengetahuinya. Karena itu firman ini mengajak kita, kalau Tuhan adalah sang pemilik kita, kalau Tuhan pemelihara kita, kalau Tuhan Maha Kasih dan Maha Kuasa, maka segala pergumulan-pergumulan yang kita hadapi, bahkan tentang masa depan kita pun, mari kita bawakan kepada Tuhan Allah. Karena Dia akan menjaga kita, Dia akan memenangkan kita dari pergumulan. Bahkan di sini dikatakan, janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku. Raja Daud, meskipun dia adalah pilihan Tuhan, ternyata dia memiliki banyak musuh, banyak lawan yang menginginkan nyawanya, yang menyerang dia juga dengan saksi-saksi dusta, dan juga yang bernapaskan kelaliman dikatakan. Jadi kita juga tidak terhindar dengan hal-hal seperti itu. Kita tidak usah terlalu muluk-muluk menginginkan semua yang manis-manis, semua yang indah-indah saja yang terjadi di dalam hidup kita. Itu mustahil. Bahkan akan mendewasakan kita bila silih berganti yang indah maupun yang pahit. Itu akan mendewasakan kita dan akan menyadari kita bahwa kita ini bukanlah apa-apa, tetapi ada yang luar biasa, yaitu Allah kita yang Maha Kuasa, itu yang menjagai kita, itu yang memelihara kita, itu yang memenangkan kita terhadap musuh-musuh kita, terhadap pergumulan-pergumulan hidup kita. Sampai Raja Daud mengatakan, sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Setiap orang yang percaya harus mempunyai pengharapan. Meski sekarang susah, tetapi kita mempunyai Tuhan yang maha baik, Tuhan yang memelihara kita, maka kita pun harus mempunyai pengharapan keadaan sulit ini akan digantikan kembali dengan semakin baik karena Tuhan campur tangan. Karena kita bersandar kepada Tuhan. Inilah yang dikatakan oleh Raja Daud, sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Meski saat ini kita semua mengurung diri di rumah masing-masing, membatasi kegiatan-kegiatan kita oleh karena wabah corona ini, tetapi kita harus percaya. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan. Wabah corona akan ditaklukkan oleh kuasa Tuhan. Wabah corona akan diusir, dimusnahkan.
Sebagaimana Tuhan berkuasa untuk mengusir si iblis ya. Sebagaimana Tuhan bisa menyembuhkan orang-orang yang sakit. Nah, itu juga bisa berlaku sampai saat ini, sampai selama-lamanya. Tuhan kita itu adalah maha kuasa. Maka kita pun harus seperti Raja Daud ini. Kita percaya, kita yakin Tuhan memenangkan kita dan kita akan melihat kebaikan Tuhan. Sukacita sedang menanti kita di depan sana. Hari esok akan lebih indah daripada hari sekarang. Jadi nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Kuatkanlah dan teguhkan hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Inilah yang firman Tuhan mau sampaikan kepada kita semua ya. Tetap sabar sampai pemerintah melonggarkan keadaan sekarang ini ya. Sampai PSBB dicabut nanti, maka kita boleh berkegiatan dengan normal dan kita pun tetap memuji Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang Maha Kasih, pemelihara dan yang mengerti keadaan kami manusia yang Tuhan ciptakan. Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami telah mendengarkan firman Tuhan. Hamba-Mu Raja Daud di dalam keluh kesahnya, dia datang berseru kepada Tuhan. Dia menyampaikan segala keluh kesahnya. Seperti itulah juga kami datang ke hadapan-Mu Tuhan, menyampaikan kehidupan kami, menyampaikan segala keluh kesah kami. Tuhan Yesus, Allah kami yang Maha Kuasa, pemelihara, campur tanganlah Engkau Tuhan. Lihatlah keadaan kami, ciptaan-Mu ini Tuhan. Di dalam situasi sekarang ini di mana wabah corona masih menghantui kami, Tuhan Yesus kami memohon kepadamu, biarlah Tuhan Engkau memenangkan kami. Bahkan sakit penyakit apapun itu Tuhan yang menjadi musuh bagi kami. Bahkan orang-orang yang memusuhi kami pun Tuhan, yang penuh dengan tipu muslihat pun, kami memohon kehadirat-Mu. Biarlah Tuhan Engkau yang menjadi lawan mereka dan Engkau memenangkan kami Tuhan di dalam peperangan tersebut. Tuhan Yesus, kami berdoa juga bagi jemaat Tuhan yang sekarang ada di rumah masing-masing. Bahkan yang sekarang juga mengikuti kegiatan pertangyangan. Tuhan Yesus, kami menyerahkan semua jemaat-Mu. Engkaulah yang memelihara mereka, Engkau yang melindungi mereka Tuhan dari berbagai sakit penyakit Tuhan. Engkau kiranya memberikan sukacita juga bagi kami. Kalaupun kami mengalami hal-hal yang kurang mengenakkan Tuhan Yesus, buatlah kami semakin dewasa melaluinya. Tuhan, hanya kepadamu saja kami bersandar. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Shalom. Selamat malam untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya dan Amang Pendeta MC Hombing. Kita di sesi Ruas Bertanya, Pendeta Menjawab. Amang Si Hombing selaku pendeta yang minggu lalu menyampaikan firman di Partangyangan Week. Hari ini kita masih bertemu secara virtual, Amang. Tapi puji Tuhan, hari ini kita mendapatkan 3 pertanyaan, Amang, dari ruas kita. Yang sebelumnya kan 1, sekarang kita 3, puji Tuhan, Amang. Amang siap menjawab? Siap. Siap, mantap. Langsung aja, ini kita ada pertanyaan dari ruas kita di Week Gangkana, Amang. Yang pertama, itu pertanyaannya, 1, bagaimanakah sikap kita untuk menyikapi kenyataan yang berbeda dengan doa yang kita panjatkan pada Tuhan? Tapi sebelum Amang jawab, sesuai dengan minggu lalu topik kita itu ialah doa sebagai ucapan syukur, Amang ya. Yang diambil dari Nats Khotbah Lukas 18 ayat 1-8. Amang boleh menjawab pertanyaan yang pertama tadi? Iya, terima kasih
kepada Kevin Sinurat, Iya. Ketua Napos Bulung HKP Rawamangun yang telah memoderasi ruas bertanya, pendeta menjawab. Ya, untuk jemaat Wek Gangkana yang telah memberikan pertanyaan ini, memang kalau kita perhatikan, ya, ketika kita berdoa, jawaban Tuhan berbeda dengan apa yang kita minta padanya. Dalam hal ini, sikap kita ya terima saja. Iya. Ya, kita harus mensyukuri apa yang Tuhan berikan kepada kita. Sebab bagi kita mungkin ya apa yang kita minta itu baik, tapi Betul. bagi Tuhan ya tentu. belum tentu baik. Jadi Tuhan bisa saja mengganti permintaan kita itu dalam bentuk yang lain. Misalnya, wah, aku sukalah dengan gadis A gitu ya. Iya. Tapi Tuhan bukan berkehendak supaya itu menjadi pendamping hidupnya. Tuhan menginginkan dia memilih gadis B begitu, ya. Jadi dalam hal ini sebenarnya perlu kita ketahui bahwa Tuhan lebih mengetahui, ya. Betul, Amang. Tuhan lebih mengetahui apa yang kita butuhkan daripada kita sendiri. Jadi dalam diri kita ini sebenarnya ada 4 unsur yang harus digabung dalam hal berdoa itu sebenarnya. Jadi ada 4 unsur. Unsur yang pertama adalah hati. Bagaimana sebenarnya niat kita sesuai dengan apa yang kita mohonkan kepada Tuhan. Dan yang kedua adalah bagaimana sebenarnya pikiran kita, planning kita, ya. Bagaimana kita berpikir, ya, tentang apa yang kita mohonkan. Kemudian apa yang kita ucapkan pada Tuhan. Dan itu perlu dipertanyakan bagaimana sebenarnya statement kita kepada Tuhan. Dan yang keempat itu adalah action, tindakan kita. Bagaimana sebenarnya tindakan kita dengan apa yang kita doakan. Jadi ada satu hal yang menarik yang dituliskan oleh Amsal Salomo, ya. Dia berkata seperti ini. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Betul, Amang. Ya, jadi itu boleh kita baca dalam Amsal 16 ayat 9. Jadi sikap kita sebenarnya yang ditanyakan oleh jemaat dari Wek Gangkana, sikap kita adalah ya kita harus selalu berdoa, ya. Kita jangan jemu-jemu dalam hal berdoa. Artinya kerjakanlah bagianmu, yang lainnya bagian Tuhan. Betul, begitu. Amang. Iya, Iya. oke. Oke, jadi itu tadi jawaban yang pertama. Langsung ke pertanyaan kedua, Amang. Ini ada pertanyaannya ialah, apakah doa banyak mengandung misteri? Amang dan Inang, apakah doa banyak mengandung misteri? Wah. Ya, kalau dikatakan doa banyak mengandung misteri, ya memang banyak mengandung misteri, tapi tidak semua sih. Tapi yang jelas yang mau saya katakan dengan ini ya, ketika kita itu rajin berdoa, kita akan mengalami banyak misteri. Jadi misteri itu dalam hidup kita ini akan banyak begitu, ya. Ketika kita berdoa dalam situasi sulit sekalipun, ya. Misalnya ketika kita menghadapi pandemi COVID-19 ini, ya kita jangan pernah berhenti untuk berdoa, ya. Kita harus berdoa dengan hati yang tulus. Jadi seperti apa yang saya katakan tadi pada pertanyaan yang pertama itu, hati kita, pikiran kita, ucapan kita, tindakan kita bagaimana, ya. Jadi apapun yang kita miliki sebenarnya, kehebatan, keahlian, kepintaran kita, itu tidak menjadi jaminan akan tercapai apa yang kita dambakan melalui doa begitu. Yang penting sebenarnya kalau kita rasa-rasanya sudah tidak mampu lagi, ya kita angkat tangan saja. Dan berserah. Ya, angkat tangan dan berserah, Ya. tapi ketika kita angkat tangan, ya Tuhan turun tangan begitu. Turun tangan dalam arti dia akan bertindak
sesuai dengan rencananya dalam kehidupan kita. Jadi saat kita berdoa, kita harus yakin bahwa doa kita itu didengar dan akan dikabulkan oleh Tuhan. Dan jangan pernah mendikte Tuhan, jangan pernah. Betul. Ya, jangan didikte Tuhan itu. Yang jelas Tuhan tahu kok. Ya, misteri doa itu bahwa Paulus berkata dalam suratnya kepada jemaat di Roma ini, ya, inilah misteri doa itu. Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi sebelum kita mengungkapkan sesuatu, Tuhan sudah tahu sebenarnya, dan Roh itulah yang akan menuntun kita, begitu. Iya. Betul sekali. Mungkin misteri itu karena kita sebagai mungkin si yang ruas ini nggak tahu ya apa yang akan terjadi, jadi dianggap misteri. Tapi suatu saat nanti bakal Tuhan kabulkan, Amang ya. Iya. Pertanyaan yang ketiga, Amang. Kenapa ya setiap orang kalau disuruh berdoa, kenapa sulit? Amang dan Inang, kenapa kalau setiap orang disuruh berdoa itu sulit? Oh mungkin kayak lagi acara, Homa, oh gitu kali Amang ya. Kenapa itu Amang kira-kira? Ya, bisa saja ya dia mau menghormati seorang yang lain, begitu. Bisa saja ya, tapi bukan setiap orang sih ya. Namun ada beberapa orang yang sulit disuruh untuk berdoa. Kenapa? Ya mungkin dia tidak terbiasa memimpin doa. Mungkin dia kurang percaya diri, ya. Dan boleh jadi dia takut salah mengucapkan apa yang akan dia katakan dalam doanya. Terkadang kan karena kita memimpin doa ini kan ada orang yang mendengar begitu. Nanti kalau kita salah ucapkan, setelah selesai berdoa nanti diajak begitu. Diajak oleh teman kita begitu ya. Dan kalau boleh ya memang ada juga orang yang takut berdoa karena mungkin dosanya sudah banyak, Itu kesalahannya gimana tuh, sudah Amang? banyak. Soalnya kadang kalau saya sendiri di persekutuan gitu berdoa, aduh kayaknya gua nggak layak berdoa deh. Sering ngomong begitu, kira-kira gimana sih Amang? Ya karena dia merasa diri bersalah itu, ini yang menghantui dia untuk gimana aku mau berani ngomong sama Tuhan kan begitu. Jadi kita tahu bahwa kalau seseorang itu takut kan karena ada kesalahan begitu. Iya. Iya. Jadi bisa jadi seperti itu. Dan ada juga ya mungkin boleh jadi ya kalau aku nanti berdoa bagaimana ya begitu ya. Dikejar-kejar bayangannya begitu. Sebenarnya ya memang harus selalu dibiasakan sih ya. Kita harus selalu membiasakan berdoa dan memang kalau kita sudah terbiasa berdoa itu berarti kita sudah punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Benar, Ya. iya Amang. Hubungan kita sudah baik dengan Tuhan dan itulah yang dikatakan Paulus kepada Timotius. Dia berkata begini, latihlah dirimu beribadah. Gitu. Artinya dengan melatih diri beribadah, kalau orang Batak bilang begini, pasomal-somal madirim tuhadaulaton begitu, ya. Jadi kita harus membiasakan sebenarnya. Jadi kalau kita tahu Allah bisa karena biasa begitu. Benar. Ya, jadi kita harus membiasakan diri tetap berdoa kepada Tuhan supaya kita dimampukan untuk menghadapi tantangan yang lebih berat lagi dalam kehidupan kita. Yes. Ya. Betul banget Amang. Nah, sungguh jawaban-jawaban yang tadi sudah diberikan oleh Amang sangat luar biasa. Terus ada beberapa poin yang telah Amang sampaikan tadi terkait 4 unsur doa. Terus yang tadi dari Amsal Amang ya, yang manusia menerka-nerka ya. Tuhanlah yang apa tadi Amang? Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya begitu. Betul. Itulah kiranya bisa menjadi pegangan buat jemaat yang telah bertanya. Dan kita akan kembali bertemu lagi di sesi Ruas Bertanya Pendeta Menjawab minggu depan. Kiranya apa yang telah disampaikan malam hari ini bisa menjadi
kekuatan bagi jemaat di tengah pandemi seperti saat ini, Amang. Itu saja dari kami, Amang ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Shalom. Shalom. Di hamuna amang inang asa tapilit ma anon nama buaton tangyang pangudianon dung sidung marede masuk hitan non tutang yang pangudianon jadi tapilit masa halak sian tonga-tonga tak tima marede mahita. Marede mahita huhud papungu pilihan.
Rap mahita martangyang di bagasan tangyang alia manami. Alia manami na di Banua Ginjang, sai pinorbadia magoarmu, sai Roma harajaunmu, sai saut malomoni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Ginjang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Sesa madusanami songon panesanami, di dosa ni dongan namardu satu hami. Unang hami tugihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Aihodo na punah harajaon, dohot haguguon, rodi hasangapon saliling nililing na. Amen. Jalo hamuma pasu-pasu sian tuhatta. Asini roha ni tuhatta Yesus Kristus, dohot holong ni roha ni debata ama, dohot parsauran ni tondi porbadia ma na mangaramoti hamu saluhutna. Amen. Horasma dihamuna amanginang ngasipul behita madohoti ibadah partangyangan. Selamat malam madihamuna, hari baik menyambut kita di hari esok. Shalom.